terkasih, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk melanjutkan novena Roh Kudus pada hari yang ketiga ini. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh Kudus kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburan-Nya. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber sukacita mempersatukan kita supaya sehati dan sesuara memuji Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, pada hari Minggu Paskah yang ke-7 kita melanjutkan novena Roh Kudus hari yang ketiga. Bersama kita mohonkan karunia Roh Kudus agar senantiasa membimbing, menyertai dan mendampingi perjalanan hidup kita. Menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mari kita hening sejenak mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita suci dan dengan gembira mengucap syukur, sebab dalam diri Kristus yang naik ke sorga kami ditinggalkan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa meraja sebagai Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bangkit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh,
harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu supaya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan padaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat Hari Minggu Paskah yang ke-7.
juga sekaligus Hari Komunikasi Sosial. Saya yakin banyak dari kita memiliki kebiasaan berdoa secara teratur. Kita mau tetap berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Tidak hanya kita, saudara dan saudariku, Yesus juga dalam perutusannya di tengah dunia senantiasa menjalin komunikasi dengan Bapanya dalam doa dan mendoakan kita. Jika kita mencermati seluruh bab 17 dari Injil Yohanes yang sebagian tadi kita dengarkan, merupakan doa Yesus untuk semua muridnya, baik yang ada pada waktu itu maupun semua pengikutnya sepanjang zaman. Untuk kita semua, Yesus membawa kita dalam doanya di hadirat Allah. Dalam Injil tadi, doa Yesus dimulai dengan seruan, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Saat yang dimaksudkan Yesus adalah saat Yesus menyelesaikan tugas penebusan yang diberikan Bapa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan itu Kristus dimuliakan dan Bapa dimuliakan dalam Putra. Sementara dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan tadi, kita baca bahwa para rasul berdoa bersama Bunda Maria serta murid-murid yang lain menantikan kedatangan Roh Kudus. Ini juga yang saat ini kita laksanakan bersama-sama dalam novena Pentakosta hari-hari ini. Kita sudah sampai pada hari yang ketiga. Semoga doa kita bersama, semoga novena kita bersama dalam keluarga dan komunitas senantiasa berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menganugerahkan Roh Kudus-Nya agar membimbing kita, membimbing keluarga dan komunitas kita. Selamat bernovena, selamat hari Minggu Paskah yang ke-7, selamat hari komunikasi sosial, dan salam sehat, serta jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami
agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kita sampaikan doa kita. Saudara-saudari Kristus bersabda, "Aku ini yang pertama dan terakhir." Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini membaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya di dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hendak sejenak menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita, permohonan keluarga dan komunitas kita. Terutama kita berdoa agar pandemi corona ini segera berlalu dan kita semua diberikan kesehatan yang baik. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita satukan doa kita, novena Roh Kudus pada hari yang ketiga ini, dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Penyayang, kami menyatukan doa kami yang sederhana ini dalam novena Roh Kudus hari yang ketiga dengan doa Yesus bagi keselamatan umat manusia. Utuslah Roh Kudus terjanji untuk menyembuhkan yang sakit dan terluka, menyutikan semua orang yang ternoda dosa, mengantar pulang yang tersesat, menyatukan kembali yang tercerai-berai dalam lindungan kasih Tuhan. Utuslah Roh-Mu, maka mereka diciptakan lagi, dan Engkau membaharui muka bumi. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Umat sekalian, mari kita menundukkan kepala, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, tugas dan pekerjaan, niat-niat baik kita untuk di dalam Tuhan, anak-anak, mereka yang kita kasih dan kita doakan. Seluruh novena kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini novena Roh Kudus hari yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.